Halo sahabat jiwaku, selamat datang di Bisikan Semesta. Kali ini aku akan cerita tentang ketika dua jiwa bertemu di waktu yang tidak sempurna. Kali ini kartunya yang ada adalah The Moon, Six of Cups, Strength, dan The Wheel of Fortune. Di bawah cahaya bulan, ada seseorang yang memandangi langit malam sambil memeluk dadanya sendiri. Bukan karena dingin, tapi karena ada rasa rindu yang tidak pernah ia izinkan untuk ia akui. Rindu yang dibungkam, rindu yang hanya berani hidup dalam diam. Ia pernah bertemu seseorang yang datang dengan cara paling sederhana tapi meninggalkan jejak paling dalam. Bukan pasangan, bukan kekasih, tapi seseorang yang membuat jiwanya merasa pulang. Dan anehnya sejak itu ia tidak pernah benar-benar sama. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apakah dia merasakan hal yang sama? Kenapa aku begitu ingin dekat tapi justru memilih menjauh? Kenapa waktu mempertemukan kami di saat kami sama-sama tidak siap? Kartu The Moon menyimpan banyak rahasia, termasuk rahasia hatinya. Kemudian ada kartu Six of Cups, kenangan yang gak mau pergi. Di suatu sore saat matahari hampir tenggelam, tiba-tiba sebuah kenangan datang mengetuk. Kenangan kecil, sederhana, tapi cukup kuat untuk membuat dada bergetar pelan. Tawa yang dulu ia dengar setiap pagi, sapaan lembut, percakapan ringan, atau hanya kehadiran seseorang itu yang membuat rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Itu semua datang kembali seperti sebuah film lama yang diputar ulang tanpa permisi. Ada sebagian dari dirinya yang ingin melupakan, tapi ada bagian lain yang justru menggenggam erat. Karena itulah satu-satunya ruang di mana perasaan ini bisa bernafas. Ia tidak tahu apakah orang itu masih mengingatnya, tetapi kenangan itu masih hidup, masih bersuara, dan masih menunggu. Kemudian kartu Strength muncul, menahan yang ingin meledak. Perasaan itu seharusnya mudah, tapi tidak kali ini. Ia menahan diri, menahan perasaan, menahan hasrat untuk mendekat, untuk bicara, untuk mengungkapkan semuanya. Ia kuat, terlalu kuat mungkin. Kekuatan yang membuatnya menutup pintu yang ingin sekali ia buka. Kekuatan yang membuatnya bersikap tenang, padahal hatinya ribut gak karuan. Kadang ia ingin menyerah. Dia ingin berkata, "Aku masih merasakanmu." Tapi ia kembali memilih diam. Karena ia takut perasaannya menyulitkan orang itu, takut mengganggu hidupnya, dan takut terlihat lemah. Padahal setiap penahanannya adalah bentuk cinta yang paling sunyi. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune, takdir yang bergerak tanpa permisi. Hidup punya cara sendiri untuk memutar arah. Suatu hari, tanpa diduga, takdir bergerak. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka perlahan. Sebuah tanda kecil datang.
Sebuah pesan, sebuah pertemuan tak sengaja, dan sebuah energi yang terasa familiar. Seolah semesta berkata, ini belum selesai. Kadang dua jiwa bertemu di waktu yang salah agar mereka belajar tentang kehilangan, tentang menahan, tentang kerinduan yang tidak pernah disampaikan, dan tentang menjadi kuat ketika hati ingin rapuh. Dan ketika roda kehidupan berputar kembali, mereka bertemu lagi. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memahami kenapa dulu harus berpisah. Apakah mereka akan bersama kali ini? Ataukah hanya saling melewati untuk terakhir kalinya? Itu bukan tugas kita untuk menjawab, karena Wheel of Fortune adalah misteri. Yang kita tahu hanyalah satu. Jika sesuatu memang ditakdirkan untuk kembali, ia tidak akan pernah hilang meski kita lepaskan. Dan mungkin dua jiwa itu kini bertemu lagi di waktu yang masih tidak sempurna, tetapi dengan hati yang akhirnya siap. Sahabat jiwaku, mungkin pertemuan itu memang tidak datang untuk dimiliki, tidak untuk disatukan, dan juga tidak untuk dipertahankan dengan cara apapun. Mungkin ia hadir hanya untuk satu hal, mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya. Dua jiwa itu bertemu saat luka belum sembuh, saat hidup masih berantakan, saat hati masih belajar berdiri. Dan karena itulah mereka tidak saling menggenggam, mereka saling membangunkan. Ada pertemuan yang tidak berakhir dengan bersama, namun meninggalkan cahaya. Ada cinta yang tidak berlanjut, namun membuat hati kita pulang ke diri kita dengan lebih utuh. Jika saat ini kamu masih mengingatnya dengan lembut, bukan dengan marah, bukan dengan penyesalan, maka kamu sudah memahami makna pertemuan itu. Karena cinta sejati tidak selalu meminta untuk tinggal. Kadang ia hanya datang sebentar, menyentuh jiwamu, lalu pergi, agar kita berani tumbuh sendiri. Dan ketika waktunya tepat, jiwa yang telah utuh tidak akan lagi bertanya, kenapa kita tidak bersama? Ia hanya akan berkata pelan, terima kasih karena pernah bertemu.